Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Evaluating Irrigation Performance and Water Deficit Trend in the Cisadane Northwest Main Canal Indonesia. Dengan penulis Dwi Aryani, saya sendiri, kemudian Ati Trijuniati, Irfan Ihsani, dan Andil Ranggageni. Latar belakang saya mengambil penelitian ini itu bermula karena negara kita, Indonesia, itu merupakan negara agraris dengan produktivitas pangan bergantung pada sistem irigasi, di mana sistem irigasi sendiri itu banyak mengalami ketergantungan tinggi terhadap curah hujan, kemudian penurunan efisiensi jaringan dan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan air. Sehingga efisiensi dari distribusi air irigasi itu menjadi sangat penting dan merupakan komponen yang harus diperhitungkan dalam pendistribusikan air irigasi. Dengan masalah yang sering muncul pada jaringan irigasi itu adalah pemerataan distribusi air yang tidak optimal, kemudian kehilangan air besar pada saluran terbuka, kerusakan infrastruktur, pola tata tanam yang tidak sesuai, dan evaluasi dari efisiensi tidak dilakukan secara kontinu. Sehingga berdasarkan data BPS dan BBWS dari Cidanau, Ciujung, Cidurian, rasio dari kebutuhan air meningkat setiap tahunnya. Debit andalan mengalami penurunan dan urbanisasi memperluas area non-pertanian, sehingga mengurangi kemampuan resapan kondisi yang menimbulkan defisit air musiman tahunan. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung kebutuhan air irigasi di saluran induk dan dengan menggunakan metode Parman dalam menghitung evapotranspirasinya dan menentukan debit rencana untuk 3 alternatif pola tata tanam dan membandingkan debit rencana dengan debit realisasinya atau KIRIL dan menganalisis tingkat defisit air dan melakukan analisis sensitivitas terhadap variasi efisiensi saluran dan curah hujan serta memproyeksikan debit di tahun 2019 sampai dengan 2024. Untuk metode dalam pelaksanaan penelitian ini itu dilakukan di Sungai Cisadane ya, daerah irigasi di Sungai Cisadane dengan saluran induk itu berada di Cisadane Barat Laut pada BCBL 7 yang terletak di wilayah administrasi Kota Tangerang dan Provinsi Banten. Berikut adalah skema jaringan irigasinya untuk saluran induk di BCBL 7. Dengan analisis sensitivitas dilakukan pada penelitian ini untuk mengevaluasi dari pengaruh perubahan efisiensi kanal dan curah hujan terhadap debit rencana dan keseimbangan air dengan variasi yang digunakan. Berdasarkan parameter efisiensi kanal, kemudian parameter curah hujan dari curah hujan andalan dan debit realisasi atau debit aktualnya. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah curah hujan harian di tahun 2015 sampai dengan tahun 2024, kemudian data klimatologi yaitu suhu udara, kelembapan, kemudian kecerahan dan angin, kemudian debit harian di tahun 2020 sampai 2024 dari BPWS Cilung Cisadane, kemudian data geometrik saluran itu bisa didapatkan dari Dinas PUPR Kota Tangerang, data sekunder dari hasil perhitungan atau pengukuran dari Dinas PUPR, kemudian data pola tata tanam dan kebutuhan tanaman. Nah, untuk penelitian ini untuk kebutuhan air tanaman itu kita hitung berdasarkan metode penggolongan unggul. Berikut adalah diagram alir pengerjaan penelitian ini, kemudian dari pengumpulan data, uji konsistensi data, perhitungan debit aktual atau debit andalannya, dan curah hujan efektif, perhitungan evapotranspirasi, penentuan kebutuhan air, debit rencana, kemudian analisa perbandingan dari Ki aktual dan Ki rencananya, analisis sensitivitas dan evaluasi kinerja sistem. Hasil analisa dari
adalah kebutuhan air tanaman atau ETC. Kebutuhan air tanaman itu dapat dihitung dengan mengalihkan evapotranspirasi dan koefisien tanaman sesuai dengan fase pertumbuhannya. Untuk tanaman padi itu nilai koefisiennya antara 1 sampai 1,25, dengan tanaman palawija itu 0,8 sampai 0,95. Dengan nilai evapotranspirasi bulanan berkisar antara 4,2 sampai 5,8 mm per hari selama fase vegetatif pertumbuhannya, yang menurun di 3,5 sampai 4,1 mm per hari pada tanaman palawija. Berdasarkan hasil analisa didapatkan debit terencana untuk 3 pola tanam, yaitu padi palawija beras, dan padi beras palawija. Dari kebutuhan airnya di pola tata tanam A itu 2,22 liter per detik per hektar. Untuk pola tata tanam B itu di 2,11 liter per detik per hektar, dan pola tata tanam C di 2,07, dengan ki rencana masing-masing itu paling besar pada pola tata tanam B, yaitu padi palawija beras dengan ki rencana di 19,11 meter kubik per detik. Nah, berikut adalah hasil analisa dari perbandingan debit rencana dan debit aktualnya. Jadi, untuk analisa komparatif antara debit rencana dengan ki aktual, itu dilakukan di tahun 2020 sampai 2024 dan menunjukkan bahwa adanya kesenjangan yang konsisten ya terjadi antara kapasitas desain irigasi dan penyediaan air aktual pada tiga kelompok pola tata tanam, yaitu kelompok pola tata tanam A, B, dan C. Sehingga perbedaan antara ki rencana dan ki aktual tersebut dapat dinyatakan sebagai defisit debit ya, dengan memberikan indikasi yang jelas mengenai kinerja dan efisiensi tanaman. Sehingga dapat diketahui dari hasil analisa perhitungan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 terjadi defisit karena ki rencana itu lebih besar dari ki aktual yang tersedia di saluran existing drainase. Dengan ki rencananya 20,89, yang ki aktualnya itu maksimal di tahun 2020 itu sebesar 13,50. Dari hasil tersebut dilakukan hasil analisa sensitivitas. Dari hasil sensitivitasnya menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi irigasi, jadi untuk mengatasi terjadinya defisit pada saluran existing atau saluran irigasi yang sudah ada di saluran primer BCBL 7 tersebut, kemudian dilakukan analisa sensitivitas. Ternyata peningkatan efisiensi saluran irigasi itu memberikan kenaikan debit yang cukup signifikan atau cukup efektif, yaitu sekitar 80% debit alirannya itu bisa meningkat apabila efisiensi saluran ini diatur atau direncanakan dengan baik. Namun setelah itu tambahan manfaatnya dia menurun karena kehilangan air didominasi oleh rembesan atau evaporasi. Penurunannya itu hanya sekitar 10%. Dapat mengurangi debit lahan, jadi karena adanya evaporasi dan rembesan tersebut dapat mengurangi sekitar 2-3 meter kubik per detik. Sehingga dapat menjaga efisiensi itu tetap mendekati 80%. Sangat penting ya untuk keandalan pasokan air dan mencegah penurunan hasil panen. Jadi temuan dari hasil penelitian saya ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Singh et al. 2021 dan Zhang Li di tahun 2022 yang menunjukkan bahwa kisaran efisiensi yang optimal itu di sekitar 75-85% merupakan strategi yang paling efektif ya dan berkelanjutan dibandingkan dengan meningkatkan kapasitas saluran. Jadi efisiensinya yang kita atur di sini supaya kehilangan airnya itu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu signifikan, sehingga debit yang kita dapatkan itu jauh lebih besar untuk memenuhi kebutuhan air yang ada di sawah. Berdasarkan hasil analisa tersebut, maka kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah evapotranspirasi potensial itu rata-rata sebesar 4,86 mm per hari, yang menunjukkan bahwa kebutuhan air itu cukup tinggi ya dibandingkan dengan wilayah penelitian lainnya. Kemudian debit rencana tertinggi itu sebesar 20,89 meter kubik per second yang digunakan sebagai dasar perencanaan irigasi untuk berbagai pola tata tanam nantinya.
Kemudian untuk debit realisasi rata-rata itu sebesar 8,42 meter kubik per second. Jadi hanya sekitar 56% dari debit rencana yang menunjukkan defisit air yang signifikan, yang meningkat, yang tren defisitnya itu meningkat ya, terutama sejak 2016 akibat penurunan curah hujan dan efisiensi saluran yang sedang, sehingga total efisiensinya itu bisa mencapai 65%. 65% efisiensi yang artinya sekitar 35% air itu hilang akibat evaporasi atau rembesan. Kemudian untuk peningkatan efisiensi saluran itu dari 70 ke 90% itu dapat menurunkan kebutuhan air hingga 11%. Sementara penurunan curah hujan sebesar 10% itu menyebabkan kenaikan kebutuhan air sebesar 8,5% dan defisit debit hingga 9%. Sehingga proyeksi debit itu menunjukkan adanya penurunan rata-rata 0,4 meter kubik per second per tahun yang mengindikasikan perlunya perbaikan efisiensi dan pengelolaan irigasi yang lebih baik untuk menjaga keberlanjutan pasokan air. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.